dari pusat apabila bisa memfasilitasi bahan baku ini, karena kalau tidak sampai saat ini sedang blooming order, kalau bahan baku nantinya terkendala, akhirnya tidak bisa memenuhi permintaan, ini akan sangat berdampak untuk pengrajin. Kalaupun mereka dapat, itu bersaing, ya, sangat bersaing individual, sehingga mendapatkan bahan baku yang sudah sangat tinggi harganya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan produksi itu, apakah tidak mungkin dari pengrajin ini bisa difasilitasi untuk mendapatkan hak paten atau haknya? Karena kalau pengrajin itu mengajukan sendiri ke pusat, tentunya mungkin karena SDM-nya kurang berpengalaman dan biayanya yang cukup tinggi, sehingga barangkali ada fasilitasi dari pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan hak paten ini. Jangan sampai hasil pengrajin dari Indonesia ini bisa diakui oleh negara yang lain. Ini untuk antisipasi ke depan. Kemudian yang ketiga, mengenai terkait harga, ini juga barangkali untuk semuanya saja, apalagi kalau harga itu sudah untuk ekspor. Itu jangan sampai terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Silakan bersaing tapi dalam hal mutu, jangan bersaing mengenai murah-murahan harga. Ini terjadi juga di Kabupaten Jepara, sehingga nanti balapan bangkrut. Ini kami mohon semuanya saja dari Kabupaten Jawa Tengah ini, harga untuk bisa dipertahankan, jangan bersaing murah-murahan. Barangkali sebagai contoh di Bali, di Pasar Sukowati, kalau panjenengan belanja di sana membeli sebuah kain maupun kemeja, tidak ada harga yang berbeda, semua sama. Selama itu masih untung, itu sebagai harga dasarnya. Saya kira 3 pertanyaan itu, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya kami serahkan nanti kepada narasumber, mungkin termasuk Bu Aina bisa, karena ada pertanyaan semua arahnya yang saya lihat ke Bu Henry, yang kedua ke Pak Asisten. Siapa tahu Bu Aina bisa jawab juga yang lain. Untuk Bu Henry kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Jadi kami ingin menanggapi untuk penanya pertama Pak Agus Purwanto untuk masalah pengertian dari kerajinan dan kriya. Kalau menurut pendapat kami sebenarnya itu sama ya Pak ya. Jadi pengertian dari kriya dan kerajinan itu adalah sama. Jadi kita juga memang suka memakai kata-kata seni kriya ataupun seni kerajinan. Nah, hanya yang tadi kami sampaikan, karena tadi kita itu akan mengikuti yang para perajinnya itu akan diikutkan ke UNESCO Award, sehingga batasan dari untuk kerajinan sendiri yang kita ikuti adalah batasan dari UNESCO Award. Tapi pada dasarnya memang definisi dari kerajinan secara umum itu memang adalah pekerjaan. Jadi keahlian dari kita bekerja dengan tangan secara manual. Kalaupun dibantu alat bantu itu tentunya keahlian kita itu lebih besar dari mesinnya. Jadi itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Lalu yang kedua dari Disperindak Semarang ya, Fatimah. Karena kurang jelas tadi Pak, ada beberapa yang kami juga kurang menangkap mengenai persyaratan teknis dari Dekranasda Award. Jadi tadi sebenarnya sudah kami jelaskan. Jadi kami harapkan memang masing-masing dari daerah itu mulai sekarang tuh menggali apa yang kira-kira bisa dieksplor dari daerah yang dapat menunjukkan otentisitas dari daerah itu, ya, sesuai dengan seni tradisi dan budaya yang ada. Ya, jadi katakanlah kalau kami lihat di Jawa Tengah itu pasti terkait dengan batik, ya, batik itu pasti ya. Kemarin juga salah satu batik dari Klaten yang kita ikut sertakan dengan warna alam
tidak mendapatkan UNESCO Award. Kami